Koneksi antar materi modul 2.3 disampaikan oleh Kusweni SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran: CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 menggunakan 3 konsep. Konsep yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Konsep yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Aspek yang ketiga, membuat keterhubungan. Aspek 1, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Indikator, dalam refleksinya, CGP menyampaikan poin-poin berikut. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman belajar. Mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Pengalaman belajar yang pertama adalah terkait materi tentang konsep coaching. Pada pembelajaran kali ini, saya pada akhirnya dapat memahami konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua, saya mempelajari materi tentang paradigma dan prinsip coaching, di mana paradigma coaching yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching yang telah saya pelajari yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pembelajaran yang ketiga yang saya dapatkan adalah materi tentang kompetensi inti coaching, di mana di sini saya mendapatkan pemahaman bahwa kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada pembelajaran yang keempat, dalam materi ini saya mendapatkan pembelajaran mengenai supervisi akademik, di mana saya mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Perasaan selama belajar. Pada saat awal mempelajari modul 3.2, ada perasaan khawatir karena melihat materi yang begitu banyak. Saya agak pesimis, apakah saya bisa mempelajari materi yang begitu banyak yang bagi saya adalah merupakan pembelajaran yang baru saya tahu. Namun, setelah masuk dan mempelajari modul 3.2, mulai merasa menemukan bahwa pemahaman yang selama ini ada pada diri sendiri masih kurang sesuai. Saya merasa menyesal, kenapa tidak mempelajari hal ini dari dulu, sehingga dapat menerapkan praktik coaching pada murid maupun rekan sejawat dengan baik. Setelah itu, saya merasa senang karena mulai dapat memahami melalui praktik langsung penerapan tentang coaching menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga belajar mendengarkan dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask. R, receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee dengan memperhatikan kata kunci yang diucapkan. A, appreciate atau apresiasi, yaitu dengan memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. S, summarize atau merangkum,
yaitu mendengarkan saat coach selesai bercerita, kemudian kita merangkum untuk memastikan pemahaman yang saya dapatkan adalah sama. A. Ask. Setelah merangkum dan mengapresiasi, kemudian kita mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait apa yang disampaikan oleh coach. Hal-hal yang sudah baik terkait keterlibatan diri saya dalam mempelajari modul 2.3 ini adalah: 1. Saya sudah memahami perbedaan antara konsep coaching secara umum dan secara konteks pendidikan. Yang kedua, saya sudah memahami tentang paradigma dan prinsip coaching. 3. Saya sudah memahami tentang kompetensi inti coaching. Keempat, saya sudah memahami tentang supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Dan 5, saya sudah memahami bagaimana cara mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur supervisi akademik dan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Yang perlu saya perbaiki terkait keterlibatan diri saya dalam proses pembelajaran pada modul 3.2 ini adalah: 1. Saya harus meningkatkan kembali kemampuan pada kompetensi inti coaching, khususnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat memberdayakan dan membantu coach dalam menemukan tujuannya. Yang kedua, saya harus memperbanyak melakukan praktik coaching baik pada peserta didik maupun pada rekan sejawat untuk meningkatkan kemampuan skill coaching, karena pada dasarnya kemampuan coaching bukan hanya sekedar teori, namun merupakan skill yang memang harus dilatih setiap saat. Ketiga, saya harus menerapkan paradigma coaching dalam setiap aspek kehidupan saya. Keterkaitan kompetensi dengan kematangan pribadi saya. Setelah mempelajari materi pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, pada akhirnya saya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru mengenai apa itu coaching dan bagaimana keterkaitannya dengan supervisi akademik. Melalui pengetahuan dan pemahaman baru tersebut, pada akhirnya membuat kematangan pada pribadi saya, sehingga saya siap menjadi seorang pemimpin pembelajaran baik di kelas saya maupun di sekolah dan komunitas saya. Aspek yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Indikator yang harus muncul pada aspek ini adalah: 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Terkait konsep materi, saya mencoba memunculkan 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, adakah keterkaitan antara coaching dengan supervisi akademik? Menurut saya, kompetensi coaching sangat berhubungan erat dengan supervisi akademik. Dengan menggunakan paradigma dan prinsip coaching, supervisi akademik yang sebelumnya dilihat sebagai proses yang hanya bersifat satu arah dan hanya sebagai penilaian dari kepala sekolah kepada guru semata, saatnya supervisi akademik dilaksanakan untuk mengembangkan kualitas guru melalui peningkatan motivasi atau komitmen diri dengan menggunakan paradigma dan prinsip coaching yang memberdayakan. Pertanyaan yang kedua, mengapa seorang kepala sekolah perlu berperan sebagai coach? Menurut saya, seorang kepala sekolah mempunyai peran sebagai seorang evaluator untuk memastikan kinerja tenaga pendidik di lingkungan sekolahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Namun, seorang kepala sekolah juga perlu memerankan diri sebagai coach dalam membantu para guru berpikir lebih dalam dan menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkannya dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid.
Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya kemudian berpikir bahwa ternyata menjadi pembicara aktif itu mudah. Namun, menjadi seorang pendengar aktif itu yang membutuhkan niat. Selama ini saya kurang memahami bahwa prinsip memberdayakan itu adalah dengan menggali potensi yang ada pada partner kita sendiri, atau ketika kita menjadi coach, kita harus dapat membangun pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali tujuan yang diinginkan oleh si coachee. Proses coaching juga merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak antara coach dengan coachee. Pada saat saya berperan sebagai coach, saat saya mendengarkan, saya harus betul-betul mendengarkan aktif. Kemudian saya harus segera memproses dalam otak saya apa kira-kira pertanyaan yang kemudian dapat saya bangun untuk menggali potensi yang ada pada coachee. Dalam proses tersebut terbentuklah pemikiran yang kritis, kreatif, dan memberdayakan antara coach dengan coachee sesuai dengan prinsip coaching. Setelah memahami tentang bagaimana proses coaching, saya mulai mempraktikkan paradigma dan prinsip coaching dalam supervisi akademik untuk membantu memberdayakan dan meningkatkan kompetensi pribadi guru pada tujuan yang ingin dicapai. Demikianlah insight baru yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 2.3 ini. Tantangan dan solusi. Tantangan yang saya dapati yaitu terkait peran guru dan terkait tugas guru. Terkait peran saya sebagai guru, yaitu saya sebagai fasilitator pembelajaran dan pemimpin pembelajaran di kelas harus bertugas untuk menuntun kodrat yang ada pada setiap anak. Prinsip coaching sangat sesuai untuk diterapkan dalam peran saya ini. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang terkait tugas saya sebagai guru, yaitu untuk administrasi dan lain sebagainya, saya merasa ada tuntutan sehingga cukup menyita waktu dan konsentrasi saya, sehingga saya kurang bisa menerapkan prinsip coaching dan paradigma coaching untuk peserta didik saya. Terkait tantangan tersebut, saya kemudian menjadikan prinsip Among sebagai solusi. Prinsip Among tersebut diantaranya adalah yang pertama, coach dan coachee adalah mitra belajar. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam interaksi dan berdialog antara coach dan coachee. Relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan coachee, seorang coach belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali coachee-nya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntunan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dirinya. Prinsip emansipatif. Proses coaching memberikan ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma atau rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberikan peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang emansipatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dengan coachee. Prinsip kasih dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Coach dan coachee adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Prinsip yang keempat, ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing.
Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari coaching. Masuk pada aspek yang terakhir, aspek ketiga, membuat keterhubungan. Indikator refleksi yang CGB buat memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan poin-poin berikut. 1. Pengalaman masa lalu. 2. Penerapan di masa mendatang. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya menilai bahwa proses supervisi hanyalah sekedar melakukan penilaian terhadap apa yang telah saya rancang terkait pembelajaran dan bagaimana saya menjalaninya dalam proses pembelajaran dan penilaian yang kemudian menjadi bahan observasi bagi kepala sekolah. Dalam mengembangkan orang lain, saya berprinsip bahwa memberikan solusi terhadap seseorang yang sedang berkeluh kesah terhadap permasalahan yang dihadapi adalah sebuah keberhasilan. Coach bagi saya sama saja dengan peran sebagai trainer, fasilitator, mentor, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya akhirnya mendapatkan pemahaman baru yang kemudian akan saya terapkan di masa mendatang, yaitu saya siap menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan paradigma dan prinsip coaching dalam memberdayakan murid dan rekan sejawat. Saya siap melaksanakan keterampilan coaching menggunakan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengar aktif dengan menggunakan rasa, dan membangun pertanyaan yang berbobot. Saya siap menjadi supervisor dengan menerapkan paradigma berpikir coaching untuk supervisi akademik. Konsep atau praktik baik modul lain yang telah dipelajari. Pada paket modul 1 mengenai paradigma dan visi guru penggerak, saya telah melakukan praktik baik mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan penanaman dan penyebaran filosofi pendidikan nasional tersebut, yaitu pendidikan yang memerdekakan murid dan yang berpihak pada murid dalam segala aspek kehidupan bersekolah. Di antaranya dengan memandu murid dalam refleksi diri dan lingkungan pada kegiatan proyek profil, kemudian memberikan pembelajaran sesuai kodrat zaman menggunakan gadget dalam diskusi dan kelompok, memberikan ice breaking pada saat pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Pada pemahaman peran dan nilai guru penggerak, saya sudah melakukan praktik baik, yaitu dengan afirmasi diri 5 menit sebelum pelajaran. Afirmasi diri yang positif penting untuk menanamkan kepercayaan diri dan menanamkan motivasi diri pada murid. Praktik baik pada visi guru penggerak adalah dengan membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang mengembangkan karakter mandiri, inovatif, dan berakhlak mulia pada peserta didik. Dan praktik baik yang terakhir pada modul 1 adalah budaya positif, di mana praktik baik ini sudah mulai diterapkan di sekolah dengan menggunakan disiplin positif dan juga praktik baik penyelesaian masalah pada murid menggunakan segitiga restitusi. Dalam paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, praktik baik yang sudah saya terapkan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian, menerapkan pembelajaran menggunakan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi di dalam kelas maupun yang eksplisit, dan juga penerapan terhadap GTK. Dan yang terakhir adalah praktik baik, coaching, dan coaching untuk supervisi akademik. Indikator yang terakhir yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Pengertian dan makna coaching yang saya dapatkan dari artikel lain yang saya temukan melalui internet
Coaching adalah istilah yang memiliki banyak definisi, namun secara garis besar, coaching adalah suatu aktivitas atau tindakan membantu orang lain untuk memiliki skill atau keterampilan tertentu. Coaching adalah tindakan untuk membantu seseorang berubah menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Coaching adalah tindakan mendukung seseorang di setiap level untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Coaching adalah tindakan membangun kesadaran, memberdayakan pilihan, dan mengarah pada perubahan. Dari semua definisi yang telah saya dapatkan dari membaca artikel-artikel dari internet, maka hal ini selaras dengan apa yang disampaikan pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.2 terkait dengan modul-modul lain yang telah saya pelajari baik dari paket modul 1 maupun paket modul 2. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terutama bagi diri saya sendiri ataupun orang lain. Terima kasih.